On Track Media Indonesia didukung oleh Yayasan Tifa mempersembahkan Mimpi Musafir. Mimpi Musafir adalah drama radio 6 episode yang akan membantu Anda belajar bagaimana bermigrasi dengan aman. Ada banyak pekerja migran yang sukses, tetapi tidak sedikit yang menghadapi masalah selama proses sebelum berangkat, di tempat kerja, dan ketika dalam perjalanan pulang. Masalah apa saja yang mungkin mereka hadapi? Bagaimana keluarga dapat membantu mereka? Apa ancaman hukuman jika memalsukan dokumen atau melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak? Jangan lewatkan kuis yang ada di akhir episode 6 untuk memenangkan handphone, kamera digital, dan ratusan ribu pulsa handphone. Di episode sebelumnya, Endah dan Bambang bertengkar karena kesulitan ekonomi keluarga dan mereka berencana agar Endah pergi bekerja di luar negeri. Setelah sekian lama tidak ada kabarnya, Wati yang bekerja di Arab menghubungi keluarganya untuk pertama kali, mengadu bahwa dia dieksploitasi. Juga Ida yang berusaha melarikan diri dari majikannya yang kejam di Arab Saudi. Apa yang akan terjadi pada mereka? Mari kita dengarkan kelanjutan kisahnya. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam. Si Budi. Mari. Duduk, Bud. Terima kasih, Pak. Apa kabar, Bud? Baik, Pak, alhamdulillah. Ada apa, Budi? Tumben main kesini. Gimana kabarnya Wati? Itu dia yang saya mau tanyain ke Bapak. Kenapa? Si Wati tuh, Pak, telepon saya dari Arab. Dia kayaknya lagi ada masalah deh. Masa? Masalah apa? Katanya dia gak kuat kerja di sana, Pak. Dia disuruh kerja dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam. Udah gitu disuruh kerja di rumah kakak majikannya juga. Di kontrak kan seharusnya Wati cuma bekerja di majikannya saja, gak boleh kerja lebih dari 10 jam sehari. Dan mestinya dapat libur sekali dalam 1 minggu. Itu kan hak-haknya di dalam kontrak. Gimana tuh Pak Fauzan, adik saya? Pak Fauzan bisa bantu gak, Pak? Pak Fauzan punya alamat atau nomor telepon majikannya nggak? Waduh, gini ya Bud, masalahnya itu nggak segampang itu. Pertama, saya nggak tahu sekarang Wati itu berada di mana, apalagi nomor telepon majikannya. Loh, kok bisa Pak Fauzan nggak tahu? Dulu kan yang bantu ngurus surat-suratnya Pak Fauzan. Kata Pak Fauzan, kalau ada apa-apa tinggal tanya ke Bapak. Kok sekarang bilangnya nggak tahu sih, Pak? Sebentar. Kamu ingat nggak? Dulu yang bilang mau Wati cepat berangkat kerja itu siapa? Wati sendiri kan? Nah, supaya bisa berangkat cepat, maka saya kirim Wati ke PJTKI yang bisa ngirim cepat juga tanpa latihan. Maksud Pak Fauzan? Iya, maksud saya, dulu kan saya sudah ingatkan, kalau mau berangkat cepat bisa, tapi ada apa-apa tanggung sendiri resikonya. Kok gitu? Sekarang saya minta nomor telepon sama alamat PJTKI-nya aja. Biar saya telepon atau datang langsung ke sana. Saya nggak mau adik saya jadi budak di negeri orang. Silahkan kalau mau diurus sendiri. Tapi sayangnya saya nggak bisa bantu Budi. Pak Fauzan ini bagaimana? Saya cuma minta alamat dan nomor telepon, Pak. Saya cuma tahu tempatnya, tapi nggak tahu nama sama alamatnya. Kalau gitu, Bapak antar saya ke sana. Saya ini sedang sibuk, Budi. Kamu nggak sopan sekali sih. Pak, nyawa adik saya itu yang jadi taruhannya di negeri orang. Kalau Bapak nggak mau menolong saya laporkan Bapak ke polisi. Oh, begitu? Silakan laporkan ke polisi. Saya tidak takut. Oh, begitu Pak. Pak Fauzan tidak takut. Baik, saya akan laporkan Bapak ke polisi sekarang juga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar anak nggak tahu terima kasih. Mau kerja di Arab sudah dibantu, sekarang marah ngelunjak. Memangnya saya takut sama polisi? Jamu pegelinu, langsung singset awet ayo jamune. Jamu. Pak Fauzan, jamu Pak. Jamu apa? Wih, oponya galak bener sih. Ya jamu apa aja ada. Tak buatin jamu tambah rezeki ya. Ya udah terserah. Jamu pegelinu aja Mbak Sri.
Pegel badanku ngurusi hal-hal sepele. Udah tak tolongi biar bisa kerja di luar negeri murah. Gak tahu terima kasih. Pak Fauzan, saya baru ketemu Budi loh. Di simpangan jalan itu tadi. Aduh, dia itu anak muda kok gak seger gitu ya. Kayak ada maksreng gitu loh rasanya. Keringetan banget gitu loh. Maksreng iku apa? Loh, maksudku ini loh Pak. Masa nggak kerasa toh? Hah? Maaf loh Pak. Ini Mbok si Budi itu dibantuin gitu loh. Biar aura kesegarannya itu kembali. Saya ini bisa nyium loh masalah-masalah kayak gitu. Masa sih Mbak Sri? Iya, tak kasih tahu ya. Orang kayak Budi itu mau dikasih jamu paling ampuh juga bakalan tetap bau kayak wedus. Ya kayak kambing kok lagi stres itu loh. Saya tuh peka banget sama yang kayak begituan, Pak. Nih, demi reputasi Bapak loh ya. Ini saya ngasih tahu ini. Makanya diminum dulu jamunya. Nah, gini Pak. Maksud saya ini, Pak. Beda sama Pak Fauzan ini loh. Biarpun minum jamunya kalau inget aja, tapi sampai seumur ini masih seger tau kelihatannya. Wih. Padahal minumnya itu nggak setiap hari. Coba kalau besok minum lagi jamu saya, pasti lebih yahut, Pak. Walah, Mbak Sri ini bisa aja. Ya udah, sini. Aku tak keliling lagi. Jamunya pakai telur sama puyer 7.000 aja. Ya wis. Iki kembalinya diambil aja Mbak Sri. 10.000. Pak Fauzan ini emang ganteng loh. Pak, ingat-ingat pesan saya ini ya. Kalau Bapak mau dibaikin sama orang, Bapak juga harus baik sama orang. Pasti rezekinya tambah lancar. Saya doain deh Pak ya. Matur nuwun loh Pak. Iya Mbak Sri, matur nuwun juga. Monggo Pak. Jamu ganteng, jamu cantik, jamu sehat ayo. Jamu jelek jadi ganteng. Nah, sampai deh kita di kantor BP3TKI. Jadi kalau mau kerja di luar negeri, daftar di sini ya Mas? Iya, bener. Namanya BP3TKI. Itu singkatan dari Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. Kita bisa nyari informasi lowongan kerja di luar negeri dan daftar kerja di sini. Ayo Mas Onda. Mbak, kalau mau nyari-nyari informasi untuk kerja di luar negeri, di mana ya? Itu, di papan pengumuman itu ada, Mbak. Memangnya Mbak mau kerja di mana? Ya belum tahu, Mbak. Ini lagi nyari informasinya. Persyaratannya kira-kira apa aja ya, Mbak? Dengan Mbak siapa ya? Saya Endah, Mbak. Mbak Endah, ini syarat-syaratnya, Mbak. Paspor, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah terakhir, surat nikah, surat izin suami atau orang tua, sertifikat keterampilan kerja, visa kerja, hasil tes kesehatan, terus ditambah lagi kontrak dengan calon majikan di luar negeri sana. Walah, banyak sekali syaratnya ya Mbak? Iya Pak, nanti setelah semua persyaratan itu lengkap, Mbak Endah akan dibuatkan KTKLN, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Tapi istri saya bisa kan Mbak? Bisa kerja di luar negeri? Oh, bisa sekali Pak. Semua orang berhak untuk bekerja di luar negeri, asalkan memenuhi persyaratan. Bekerja adalah hak setiap orang. Tuh, Mas juga bilang apa, Neng? Neng pasti bisa. Boleh saya lihat KTP-nya, Mbak? Ini. Loh, Mbak Endah, umurnya baru 18 tahun ya? Iya, Mbak. Lulusan apa? Saya cuma lulus SD, Mbak. Wah, saya pikir lulus sekolah perawat. Kalau umur 18 dan tidak punya pendidikan keahlian, berarti bisanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga ya? Pembantu kan maksudnya, Mbak? Iya, benar. Nggak apa-apa. Jadi pembantu juga, Mbak. Yang penting gajinya lumayan. Masalahnya, Mbak, kalau menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri, syaratnya harus berusia 21 tahun. Jadi,
Istri saya ini nggak bisa bekerja di luar negeri ya, Mbak? Untuk saat ini belum bisa, Pak. Ibu harus menunggu sampai 3 tahun lagi setidaknya, karena memang demikian persyaratannya. Kenapa bisa begitu? Di bawah 21 tahun dianggap belum siap mental, karena kondisi kerjanya berbeda. Waduh, piye Kijal? Ya wis, gini aja wis. Kalau begitu, yuk ndah. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sama-sama, Pak. Terus gimana ini, Mas? Udah, nggak apa-apa, ndah. Tenang aja. Mas punya kenalan orang yang bisa bantu berangkatin kamu ke luar negeri. Ayo, sini buruan naik cepetan. Bapak, ini teh Sapara. Naam. Saya mau masuk, boleh? Saya TKI dari Indonesia. Indonesia? Naam, naam. Wah, Bu Aisyah, tolong panggilkan dokter. Ada yang luka-luka ini. Siapa namanya? Ida, Pak. Ida Farida. Kamu dari mana? Saya habis kabur dari majikan, Pak. Masya Allah. Jadi luka-luka ini habis dipukulin majikan? Iya, Pak. Ya sudah. Jangan menangis. Sekarang kamu di kedutaan. Sudah aman. Tidak ada orang yang akan memukuli kamu lagi. Saya Yusuf Nur Rahman. Saya bekerja di KBRI Arab untuk membantu orang Indonesia yang ada di Arab Saudi ini. Termasuk membantu masalah-masalah TKI seperti Ida ini. Umur kamu berapa? Saya 14 tahun, Pak. Subhanallah. Kenapa 14 tahun bisa berangkat ke sini? Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma nurutin orang tua. Disuruh berangkat kerja. Katanya mah di sini kerjanya enak, kayak kerjaan sehari-hari aja di rumah, tapi... Tidak benar itu, Ida. Kalau kerja di Arab ini, apalagi jadi pembantu, itu minimal harus 21 tahun dulu. Kenapa harus 21 tahun? Supaya ketika bekerja di sini kalau ketemu masalah, jadi sudah siap menghadapinya. Kalau masih anak-anak seperti kamu ini, jadi repot sendiri kan? Iya, Pak, saya mau pulang. Gini, Ida, sekarang kamu tinggal di sini dulu. Nanti biar kepala penampungan yang mengatur di mana tidurnya. Tapi Ida mau pulang, Pak. Ida kangen rumah. Iya, Ida. Tapi proses untuk memulangkan TKI yang bermasalah itu nggak mudah. Ada lebih dari 500 orang TKI yang mengantri untuk pulang ke Indonesia di sini. Masalahnya pun macam-macam. KBRI harus memproses mereka satu persatu. Kami akan menghubungi agen di sini dan agen di Jakarta. Kamu sabar ya. Assalamualaikum. Naam. Safara. Siapa? Kamu ada di mana sekarang? Jangan pergi kemana-mana. Kamu tunggu sampai ada taksi ke sini. Bilang mau ke Safara. Terus kamu langsung ke sini. Naam? Langsung ke sini. Jangan kemana-mana. Waalaikumsalam. Kamu lihat kan? Masih sepagi ini sudah ada banyak orang yang datang maupun telepon ke KBRI ini untuk meminta bantuan. Semua itu harus diproses. Untuk kasus kamu, asuransi belum tentu membayar tiket pulang. Karena kamu tidak menyelesaikan kontrak kerja. Di polis asuransi kamu kan ditulis kalau asuransi hanya membayar tiket jika kamu menyelesaikan kontrak. Atau jika majikan kamu terbukti bersalah dalam persidangan nanti. Tapi mereka mukulin saya, Pak. Karena itu kita harus membuktikan bahwa majikan kamu itu yang bersalah.
Jadi saya harus beli tiket sendiri, Pak. Tapi saya nggak punya uang. Maka dari itu, Ida, kamu ikuti apa kata saya. Tunggu prosesnya selesai, kami akan menghubungi agen dan majikan kamu. Nanti lama, Pak. Saya mau ketemu emak saya, Pak. Iya, prosesnya memang begini, Ida. Kita sekarang berada di negara lain. Jadi harus mengikuti peraturan yang ada di sini. Kalau majikanmu memang terbukti bersalah karena menganiaya kamu, merekalah yang harus bertanggung jawab membayar tiket pulangmu. Memangnya KBRI nggak bisa bayarin tiket saya, Pak? Saya pengen pulang. KBRI tidak selalu membayar tiket pulang untuk setiap TKI yang bermasalah seperti kamu, Ida. Lihat saja, di penampungan ini ada ratusan pekerja seperti kamu yang menunggu giliran pulang. Kami tidak punya uang sebanyak itu untuk mengirim mereka semua pulang. Ya sudah kalau begitu, Pak. Terima kasih untuk bantuannya, Pak. Ya sudah, sana kamu. Ketemu dengan Bu Aisyah, biar luka-lukamu diobati. Terima kasih, Pak Yusuf. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, alah Mas Bambang, Mbak Endah. Mari masuk. Ya, maaf nih Pak Pojan, siang-siang ngeganggu. Oh, enggak apa-apa. Mari, silakan duduk. Ada perlu apa ini Mas Bambang? Gini Pak Pojan, istri saya pengen kerja di luar negeri. Tapi tadi kita udah pergi ke kantor BP3 TKI. Kok katanya nggak bisa pergi? Kenapa katanya? Katanya sih umurnya masih belum 21 tahun, belum dewasa, begitu. Oh, Mbak Endah ini sudah kelihatan dewasa kok. Apalagi sudah menikah dan mendapat izin dari suami. Bisa diatur lah berarti itu. Tinggal dibuatkan akte lahir yang menyatakan bahwa umur Mbak Endah sudah 21 tahun. Habis itu ya tinggal berangkat. Jadi bisa berangkat, Pak? Bisa, itu masalah kecil. Mau kerja di mana memangnya? Baiknya di mana ya, Pak? Di mana saja baik. Tapi sekarang ini negara-negara Timur Tengah itu sedang banyak yang ditutup untuk pengiriman TKI-nya. Ya seperti Arab Saudi, Yordania, Syria, Kuwait. Tapi nanti kalau moratoriumnya sudah dibuka lagi, mungkin bisa dikirim ke sana. Moratorium itu apa, Pak Faujan? Moratorium itu penutupan pengiriman TKI. Oh. Kalau saran saya tetap ke negara Timur Tengah, seperti Oman, Uni Emirat, Bahrain atau Qatar saja. Masih dibuka itu sampai sekarang. Kalau ke Malaysia atau Singapura, gimana ya, Pak? Wah, ini dia Mbak Endah. Kalau ke negara-negara Asia Pasifik itu prosesnya lebih lama. Minimal harus lulus SMA atau sekolah kejuruan. Dan harus ada pelatihan bahasa segala lagi. Nanti nggak berangkat-berangkat jadinya. Terlalu lama di tempat pelatihan. Lagi pula TKI harus membayar sendiri semua keperluan dokumennya. Nah, nanti dipotong gaji. Masa belum sudah punya utang kan? Tapi kalau ke Timur Tengah, majikan yang bayar semuanya. Oh gitu. Ya udah Ndah, itu aja. Berangkat ya, Indah berangkat ya. Tapi Mas, semalam bilangnya yang deket aja di Malaysia. Ya sudah, begini saja. Sebaiknya dipikirkan dulu lagi saja, ya. Nanti kalau sudah pasti mau berangkat, Mas Bambang sama Mbak Endah ini kesini lagi aja untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu sisanya mah biar saya yang urus nanti. Oh, matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Fauzan.
A, kopinya 1 A, kental ya. Siap Pak Barkah. Pak Barkah, kenapa itu muka kusut begitu? Biasa A, gak punya duit. Mikir sekolah si Udin. Belum lagi utang sama Bu Nyai, yang bunganya teh lebih gede dari pokoknya. Mangga Pak. Non. Pusing. Sabar Pak, sabar. Yang penting mah kita berusaha. Itu dia. Tanah saya yang sepetak teh udah kejual 3 tahun yang lalu. Sekarang mah cuma nunggu panggilan ngeburu wae. Sepi. Si Nisa kapan selesai sekolah Pak? Apa dia nggak bisa bantu nyari duit? Tah, eta. Si Nisa teh maksud saya disuruh cari kerja ke kota. Kalau di desa mah upahnya mah kecil, cuman cukup buat dia sendiri. Nggak bisa bantu orang tua. Iya Pak, anak sekarang mah emang susah. Nggak bisa dengerin orang tua, badang lawan semuanya. Anak Bapak juga begitu? Kenalkan, nama saya Yudi. Saya dulu tinggalnya di desa sebelah Pak. Saya Barkah Pak. Nah, sekarang Bapak tinggal di mana? Kalau saya sih tinggalnya sekarang di Bandung. Ini lagi main-main sekalian silaturahmi sama tetangga-tetangga. Oh gitu. Pak Barkah punya anak gadis yang udah bisa kerja. Si Nisa, umurnya teh sudah 15 tahun jalan. Saya suruh kerja ke kota nggak mau dia. Kalau di desa kan paling cuma jadi buruh. Duit nggak seberapa. Wah, kebetulan sekali Pak Barkah. Saya punya kenalan juragan di kota. Dia punya banyak toko yang lagi butuh tenaga untuk jagain tokonya. Ya gajinya lumayan loh. Dan gak perlu ijazah. Ya yang penting bisa baca sama bisa berhitung. Wah bener Pak. Pak Yudi bisa bantu Nisa dapat kerja. Tenang aja Pak. Orang desa sebelah juga banyak yang kerja seperti itu kok. Saya tuh dulu bawa mereka ke kota. Lagi pula kerjanya enak. Nggak seperti jadi pembantu 24 jam. Itu kerja cuma 8 jam sehari Pak. Yang penting anaknya mau berangkat dulu. Bagaimana Pak? Gitu Pak? Iya Pak Barkah. Udah gitu nanti sama juragan gajinya beberapa bulan pertamanya dikasih dulu. Jadi Pak Barkah bisa pakai buat lunasin sebagai utangnya. Nanti dipotong gaji tanpa bunga. Nggak kayak minjem di rentenir. Oh iya. Ya sudah deh. Nanti saya suruh biar anak saya berangkat. Iya Pak. Kalau bisa nih teman-temannya diajak semua. Jadi saya nggak repot. Mohon. Nanti saya nyari Pak Yudinya kemana? Oh kalau itu mah gampang Pak. Ini nomor telepon saya. Jangan sampai hilang ya Pak. Mohon Pak Yudi. Atau nuhunnya. Sami-sami. Selamat siang Pak Polisi. Siang, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Pak, saya mau lapor Pak. Oh, silakan duduk. Dengan Bapak siapa? Saya Budi Pak. Boleh saya pinjam KTP-nya? Ya ini Pak KTP saya Pak. Oh, saya Letnan Yuda. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, adik saya kan kerja di Arab. Nah, dia kemarin tuh telepon saya dari Arab. Katanya dia lagi ada masalah. Terus Bapak bisa bantu apa enggak? Oh, di Arab ya? Begini Pak Budi. Kepolisian Republik Indonesia ini wilayah kerjanya adalah di negara Indonesia saja. Jadi kalau ada kasus yang terjadi di negeri lain, walaupun menimpa warga negara Indonesia, maka kami tidak bisa membantu karena bukan lagi di wilayah kami. Terus saya harus bagaimana Pak? Pak Budi sudah lapor ke agen yang mengirimkan adiknya ke Arab? Iya Pak, saya sudah tanya ke Pak Fauzan. Itu dulu yang bantuin adik saya sampai bisa berangkat ke Arab. Nah, itu sudah benar langkahnya. Lalu Pak Fauzan bilang apa? Nah, itu yang saya mau laporkan ke Bapak juga. Pak Fauzan itu sepertinya nggak mau bertanggung jawab Pak. Dia bilang dia nggak tahu nomor telepon dan alamat majikan adik saya. Dia juga nggak mau ngasih tahu nama penampungan yang ngirim adik saya Pak. Wah, kok bisa begitu? Makanya saya ke kantor polisi Pak. Jadi begini Pak Budi. Polisi tidak bisa membantu Anda untuk saat ini. Tapi untuk menemukan di mana adik Anda sekarang, saya sarankan untuk datang ke BNP 2 TKI saja langsung di Jakarta. Atau telepon call centernya di nomor 0800 1000. Di sana Bapak bisa menanyakan langsung dan semoga mereka bisa lebih cepat membantunya. BNP 2 TKI di Jakarta ya Pak? Baiklah kalau begitu Pak Yuda.
Saya mohon pamit dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, nanti Bapak bisa telepon saya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Sama-sama. Bagaimana cara Budi menemukan adiknya? Apakah Endah akan tetap berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga walaupun masih di bawah umur? Akankah Nisa mengikuti jejak Ida dan Wati bekerja untuk membantu keluarganya? Dengarkan episode seru Mimpi Musafir selanjutnya. Jangan sampai terlewatkan karena di akhir episode 6 akan ada kuis berhadiah handphone, kamera digital, dan ratusan ribu pulsa handphone. Anda hanya perlu menjawab satu pertanyaan mudah. Anda akan tahu jawabannya jika mendengarkan Mimpi Musafir, drama radio yang membantu Anda belajar bagaimana bermigrasi dengan aman. Mimpi Musafir dipersembahkan oleh On Track Media Indonesia, didukung oleh Yayasan Tifa.